Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang saya lagi di Lombok ya, di penginapan saya yang bernama Rangsut Inn. Itu lokasinya ada di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, teman-teman. Dan kondisinya kayak gini, di kamarnya. Dia lokasinya kayak di pedesaan gitu. Jadi bergabung ya di sana itu kayak rumah-rumah warga lokal juga. Dan ini ada kamar satunya lagi, teman-teman. Nah, ini kondisinya di sampingnya kita dikelilingi kebun ya, pepohonan, jadi kayak kalau pagi asri banget rasanya, teman-teman. Oke, di terasnya kita dapat 2 kursi. Ada itunya juga ya, bantalan duduknya, sama dapat 1 meja, tisu dan asbak nih. Di sini ada rak handuk dan kita masuk ke dalam ya. Ini pintunya nggak ada gagangnya di dalam, tapi dia masih pakai kunci nih, kunci biasa ya, kunci pintu biasa. Dan kalau kalian mau tutup itu nggak bisa, harus dikunci kayak gitu. Nih barang saya udah mau check out. Sekarang jam 7.15 pagi, teman-teman. Ini ada 1 meja hitungan ya, meja dengan ada raknya di bawahnya dan dapat 1 kursi juga tanpa senderan. Ini ada kayaknya semacam itu ya, alat pengusir serangga atau lampu darurat. Kalian dapat 2 gelas juga, ada bunga Edelweiss, dan ini ada dapat beberapa buku sih kalau kalian mungkin bosen. Ya kurang lebih itu aja dari pemilik penginapan. Terus di sini ada lampu utamanya. Dia mati nyalanya dari saklar ini. Kita dapat 2 lampu ini. Jadi kalau kalian kurang nih lampunya malam-malam, kalian bisa tambah. Dua-duanya bisa nyala. Masing-masing dapat rak juga ya di sini ya. Ada 2 laci buat naruh-naruh barang dan stop kontaknya ada 2 kanan kiri. Tapi kalau kalian pakai lampunya, kalian nggak bisa pakai buat ngecas. Jadi saya kemarin salah satunya tuh saya kosongin lampunya, saya nyalain yang itu doang. Jadi yang ini buat ngecas. Dan kita dapat AC dan remote-nya. Jadi ya kalau di sini panas, di dalam ruangan harusnya adem ya. Untuk kasurnya kayak gini, teman-teman. Dia empuk banget. Bantalnya dapat 2 bantal besar, 2 bantal kecil, jadi totalnya ada 6 bantal sama 1 selimut. Dan ya ini aja untuk kamarnya, teman-teman. Beberapa ada hiasan tembok, lukisan, daun-daun artifisial, dan di sini kamar mandinya. Kita dapat WC duduk, shower, keran, wastafel, ada tisu dan hand wash juga ya. Terus ada stop kontak juga, sama di sini ada rak buat naruh baju, handuk. Dan ini ada jendela dan dia lihat keluar, cuman harusnya sih tinggi ya, jadi nggak kelihatan ada orang dari luar mau ngintip. Dan handuknya saya cuma dapat 1, teman-teman. Mungkin karena di pengisian bookingnya saya cuma ngisi 1 tamu, jadi disedianya 1. Oke, mungkin segitu aja. Saya mau bawa barang-barang saya kembali ke motor. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 7:30 ini belum saya ubah juga, udah 3 hari di wilayah Wita. Sekarang saya mau check out dari penginapan saya di Lombok Utara, di Rangsut Inn, mengarah ke Mandalika via Sembalun. Jadi kita muterin Lombok dulu sebelum ke Mandalika, teman-teman. Nah, ini dia jalan keluarnya. Lokasinya dekat sekali dengan Lombok Wildlife Park. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Ini hari ke-6 kalau nggak saya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini hari Senin, teman-teman. Jadi hari ke-6. Oh, udah pada masuk sekolah ya. SDN 3 Sigar Penjalin. Oke, sekarang trip 2-nya kita reset dulu. Sudah 0 kembali, teman-teman. Jadi total trip sudah 1555 km sejak kita meninggalkan Tangerang Selatan. Dan untuk bensin tinggal 2 bar. Kemarin saya ada 1 hari ya, saya off cam, nggak record, untuk nikmatin suasana Lombok kesana kemari gitu ya. Jadi saya lupa isi bensin, naik lagi 3 bar.
Jadi di hari kelima kemarin, hari Minggu, saya ya me time lah. Nah, jadi uang cash saya sisa 29.000 teman-teman. Again and again kita kehabisan uang cash. Jadi saya kemarin sempat muter-muter di daerah Tanjung, nggak nemu ATM BCA. Saya coba ke Indomaret juga buat tuker, apa sih namanya, tuker cash, nggak ada juga. Biasa kan bisa tarik tunai lewat kasir. Nah kemarin EDC-nya rusak kata si siapa namanya, si kasirnya. Akhirnya saya belum punya uang cash tambahan deh. Tapi cash ini sebenarnya buat isi bensin teman-teman. Kan nanti hari ini sih kayak kalau saya lihat jaraknya sampai ke penginapan selanjutnya itu sekitar 200-an kilometer lah, di bawah 250. Nah kan kita butuh bensin full tuh untuk apa namanya, mencapai jarak segitu. Nah makanya nih saya semoga nanti di SPBU di Tanjung bisa itu deh, bisa pakai debit ya. Soalnya Pertamina nih, sorry sebut merek ya, soalnya Pertamina jujur yang saya rasain tuh kena kayak belum merata aja metode pembayaran yang bisa dipakai. Saya nggak tahu kenapa. Jadi di daerah A itu bisa semuanya QRIS, debit, cash. Di daerah B cuman bisa QRIS cash. Di daerah lain bisanya debit cash. Di daerah lainnya lagi bisanya cash doang. Jadi kayaknya paling aman emang cash sih. Cuman kan ya males, saya sendiri males kalau megang uang cash terlalu banyak ya. Takut hilang, takut basah, hujanan ya kan. Lebih ribet lah ngerawatnya daripada uang elektronik kan. Oke, ini jarak dari penginapan menuju ke jalan utamanya. Jalan kaget. Oke, ini jarak dari penginapan menuju jalan utama Tanjung tuh sekitar 4 km teman-teman. Lumayan jauh kalau jalan kaki, cuman kalau naik motor ya kalian bakal ngerasain suasana syahdu khas pedesaan kayak gini. Ini Desa Sigar Penjalin namanya, di Lombok Utara. Dan alhamdulillahnya cuaca hari ini langitnya cerah, clear sky ya. Cuman kemarin sore sampai malam itu sempat hujan teman-teman. Jadi kayaknya sih pagi sampai siang tuh cerah, tapi sore ke malam kemungkinan hujannya tinggi. Jadi makanya sekarang saya berangkat pagi nih jam 7:30 ya. Rencananya sebenarnya jam 7 berangkat, cuman kayaknya tadi prepare-nya agak sedikit lebih lama. Oke, ini kita lanjut dulu ke arah Sembalun teman-teman, sambil mungkin di Tanjung kita mau isi bensin dulu ya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 8 WITA, kita di depan kantor DPRD Lombok Utara. Tadi saya habis nerbangin drone sebentar, dan di sini alun-alun Tanjung. Sekarang kita mau lanjut lagi menuju SPBU Pertamina. Jadi kayak gini suasana di Kota Tanjung, KLU ya, Kabupaten Lombok Utara. Di pagi hari, di hari normal ya, hari normal, hari Senin, hari-hari bekerja, hari-hari sekolah ya kan. Sekarang bentar. Tas aneh ketinggalan guys. tas aneh ketinggalan.
Bisa-bisanya meninggalkan tas sendiri. Oh my god. Maafkan aku, tas. Maafkan aku. Maafkan sudah meninggalkanmu di rumput. Maafkan saya. Oke, sudah aman ya. Bismillah, tidak ada yang tertinggal. Kalau tertinggal dan tidak kembali berarti emang bukan rezekinya. Oke, kita mau lanjut lagi teman-teman. Semoga SPBU-nya bisa nerima debit ya, atau kiris lebih baik. Ya kayak gini, saya ulangi lagi kondisi di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Nah, ini ada genangan bekas semalam hujan nih. Kita arah ke kanan ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ke arah sana itu kembali ke Mataram atau Senggigi. Kalau ke arah belakang ya, ke arah timur itu kita ngarah ke Sembalun teman-teman. Dan kita next stopnya adalah Sembalun sih harusnya ya, Sembalun. Semoga cuacanya masih sebagus dan secerah ini di sana. Oke, kita putar balik dan isi bensin dulu. Masya Allah teman-teman, baru di sini aja view-nya bagus banget ya. Nah ini dia SPBU kita. View-nya sejuk banget, apalagi di cuaca cerah kayak gini ya kan. Oke, waduh, ramai. Oh yang ramai Pertalite guys. Mas, bisa debit gak? Tunai aja bang. Tunai aja ya. Istrinya masih ada tunai kita. 29 ya? Nol bang ya. Oke. Hitung dulu mas. Dapat 2, udah pas belum? Oke pak. Kasih ya. 2,3 liter. Oke, hanya segitu cash yang tersisa. Sedih sekali. Oke, sekarang waktunya melanjut lagi. Udah jam 8:05 teman-teman. Main lah, dapat 1, 2, 3, 4, 5 bar. Berarti ini ada kemungkinan kita harus ngisi lagi, cuman masih aman lah. View-nya bagus banget, gokil. Oke teman-teman, sekarang jam 9:30 pagi. Kita posisi udah hampir sampai di Desa Sembalun. Cuacanya cerah banget ya. Kalian bisa lihat, benar-benar biru. Dan di sana mulai sedikit berawan sih. Tadi kita dapat view puncak Rinjani ya dengan jelas di sana. Dan di sana Bukit Sembalun ya. Kita masih harus lanjut lagi. Saya habis istirahat sebentar setelah 2 jam perjalanan ya.
Jadi kita mau lanjut lagi. Oke. Oke, akhirnya kita sampai juga di daerah Sembalun, teman-teman. Cuacanya cerah banget ya. Dengan cuaca kayak gini kadang saya ngerasa beruntung sumpah. Mantap. Pas banget padahal kemarin lagi hujan di Tanjung ya, KLU. Sekarang di Sembalun cukup cerah. Langitnya lumayan bersih sih hitungannya. Jalannya enak banget asli. Kalian kalau mau touring ke arah Sembalun lebih enak dari Mataram ke arah Tanjung dibandingkan sebaliknya, teman-teman. Soalnya nanjaknya enak banget di sini. View-nya dapatnya ini semua bukit ya. Di kanan Gunung Rinjani. Lagi bersih banget itu puncaknya sampai kelihatan gitu. Sebenarnya enak ya kalau nginepnya di Sembalun gini ya. Jadi pagi-pagi kita mungkin bisa dapat view sunrise-nya juga. Tapi kemarin kita posisinya nyari di tengah. Kalau Tanjung kan ke Mataram dekat, ke sini juga nggak terlalu jauh lah. Tadi kita kalau bener-bener full jalan tuh 1,5 jam nyampe teman-teman. Ini saya udah 2 jam sejak berangkat dari mana namanya? Dari penginapan ya di Rangsat Inn. Bagus banget asli, real. Ini kedua kalinya saya kesini. Tahun 2023 udah pernah juga saya waktu bulan Januari ya naik motor ke sini. Cuman waktu itu nggak ada kepikiran ngeabadikan via YouTube kayak gini teman-teman. Jadi ini kedua kalinya saya enjoy pemandangan yang tidak berubah, masih sama indahnya. Ini pemandangan yang nggak kita temukan di Tangsel ya. Bubuk kabin ya dari sini. Kalau nggak salah harganya 700 ke atas lah kalau nginep di Bubuk kabin ya. Cuman kadang ada diskon-diskon juga walaupun ya masih di atas 500 lah. Yang buat saya masih banyak lah opsi yang lebih value for money. Buat transit doang kan kita kan kalau ke penginapan tidur doang ya. Paginya kita explore kayak gini. Juga kalau kalian pengen mendaki Gunung Rinjani ya, itu bisa juga dari Sembalun ini. Nanti di depan kita lewatin pintu masuknya, pintu masuk pendakian ya. Bukitnya jelas banget kelihatan. Kesini emang bagusnya tuh pas lagi cerah-cerahnya kayak gini teman-teman. Walaupun kelihatannya panas ya, tapi di sini udaranya sejuk banget asli. Kita ambil kanan berarti ya ke Geopark Rinjani. Ini dia pintu itunya. Pintu masuk Rinjaninya tadi ya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Oke, kita habis foto-foto sebentar dengan view Bukit Sembalun. Sekarang mau lanjut lagi. Oke. Seneng banget saya kalau cuacanya cerah kayak gini. Ya walaupun mulai ketutup awan ya di depan sana, cuman setidaknya kita udah dapat view clear sky-nya ya, langit bersihnya. Adik-adik sekolah baru pada istirahat ya. Jam berapa nih? Hampir jam 10. Dulu kita waktu SD, kalau saya ya jam 10 sampai setengah 11 tuh istirahat pertama sebelum isoma jam 12. Oke, jalannya dari tadi teman-teman asli 80 km. Halus banget. Cuman di daerah Bayan itu ada sedikit yang ya banyak pasir aja sih, jadi agak licin gitu ya. Mungkin karena banyak truk lewat. Cuman sisanya ya kayak gini nih. Halus, asli, real. Kacau sih bagusnya nih. Bagus banget, Masya Allah. Keren parah sih. Gak pernah nyesel saya jauh-jauh ke sini ya kan. Di perjalanan kali ini gak pernah sedikit pun menyesal. Karena pemandangan yang kita nikmati ya kayak gini gitu. Tapi mungkin bagi orang sini udah B aja gak sih? Kayak ini pemandangan mereka tiap hari kan. Hujan, cerah, mereka udah pernah lihat juga.
Ini kita masih belum sampai puncaknya teman-teman. Nanti ada macam puncak pasnya gitu ya. Kalau di Sembalun namanya apa ya? Bensin masih 3 bar, kayaknya bentar lagi udah mau 2 bar. Belum nemu SPBU nih sejak daerah Karang apa tadi ya? Lupa saya. Kayangan ya, rest area Kayangan. Lupa. Pokoknya udah jauh banget nggak ada SPBU teman-teman. Jadi kalau bisa kalian isi full aja di daerah Tanjung ya. Tadi saya baru ngambil cash lagi di ATM BNI, ujung-ujungnya saya ngambilnya di ATM BNI itu kena charge 7.500 ya. Cuma ya udahlah, daripada nggak ada cash sama sekali. Jadi paling nanti kalau ada SPBU Pertamina lagi baru saya isi teman-teman. Ini average-nya jatuh banget ke 33,5 km per liter. Karena dia tadi nanjak ya. Bagus. Gila, sedekat ini, guys. Dulu pertama kali kesini saya selalu penasaran nih apakah ini bisa kita panjat. Cuman kayaknya terlalu curam ya. Ada teman-teman kalau kalian mau nikmatin dari atas bukit gitu, kalau nggak salah namanya Bukit Selong deh. Bagusnya, real, gokil. Enak banget teman-teman di sini. Mata kalian dimanjain banget sama pemandangan. Lagi dapatnya pas lagi cerah-cerahnya kayak gini ya. Ini daerah kalau yang kalian lagi hujan ya pas nyampe sini wajib kalian ulangi teman-teman. Sampai dapat yang cerah. Emang rekomendasinya ke sini pas musim panas sih daripada musim hujan ya. Jadi kayak mulai April sampai pertengahan tahun. Kayaknya lagi cerah-cerahnya juga di sini ya kan. Baru deh nanti kalau udah akhir tahun sampai bulan Februari mungkin ya, atau Maret awal itu harusnya hujan mulu. Berhenti nih truk. Mantap kali. Udah mau jam 10 siang teman-teman. Ada plat Q dari mana ya? Baru lihat loh, jujur. Gila. Salah jalan guys. Kasihkan lurus sampai tidak lihat bahwa jalannya belok kanan. Jadi itu adalah peringatan untuk tetap fokus ke jalanan teman-teman. Masih mending depannya jalan ya, kalau sawah jeblos sudah. Hancur sudah hari-hari ini kalau kita jembur sawah atau nyebur got gitu ya kan. Oke. Banyak sekolah juga di sini ya. Ini kita langsung aja naik ke atas teman-teman sambil menikmati sekitar ya. Oke, sekarang kita bakal menanjak teman-teman. Tanjakannya gokil juga nih.
Kayaknya itu ya, itunya ya, puncaknya ya, viewpointnya ya. Oh ini yang bekas longsor kemarin teman-teman, bulan Februari ya kalau nggak salah ya. Oh, udah aman ya. Sekarang bulan Maret tanggal 30 teman-teman. Oh iya, ini viewpoint ini teman-teman. Oke, jam 10 siang kita udah sampai di viewpoint Sembalun teman-teman. Bagus banget, gokil. Saya belum pernah nih kesini nih. Kemarin terakhir 2023 itu saya sampai puncak itu doang viewpointnya, terus balik lagi karena kesorean ya waktu itu, dan emang nggak ada rencana mau muterin Pulau Lombok soalnya bukan motor saya ya. Saya nggak pakai motor sendiri waktu itu teman-teman, jadi naik pesawat ke Lombok baru naik motor di Lomboknya. Turunannya gokil juga nih, nggak kalah curam ya sama waktu nanjak dari sana. Oke, berarti deket juga sebenarnya ke viewpoint tadi. Ini daerah sini emang kawasan dimana halal banget kalian ngabisin memori kamera atau HP kalian buat ambil momen teman-teman. Karena emang sebagus itu, khususnya buat kita mungkin ya yang orang Banten, Jakarta yang jarang banget kesini gitu ya. Mungkin ada yang sering, cuman untuk mayoritas kan karena jarak yang jauh dan waktu tempuhnya yang panjang kecuali naik pesawat, itu jarang banget kesini teman-teman. Oke, kayaknya kita udah mulai full turun nih sekarang. Harap diperhatikan juga nih kondisi remnya teman-teman, agak ngeri juga kalau tiba-tiba cakram kalian udah panas terus ngeblong. Oh ini apa nih, Bukit Gedong 2200 mdpl. Oh ada Bukit Gedong di sana ya. Gokil turunannya. Mana jalannya basah ya, ngeri licin. Ya, ini masih basah bekas hujan semalam ya. Pelan-pelan aja kita ya kan. Ini saya nggak tahu ini sepanjang apa turunan ini sampai ke jalanan yang datar lagi. Dari Rambunya sih masih turun terus ya. Ini kita kayak lewat hutan ya jatuhnya ya, kanan kiri kita. Mirip lewat Baluran tapi jalannya lebih berkelok dan turunan ya. Oke, ini apa nih? TDP Savana Probok, Taman Nasional Gunung Rinjani. Kayaknya salah satu pintu masuk ke Rinjani juga ya. Jadi kan gunung itu bundar ya teman-teman ya. Harusnya pintu masuk ke treknya untuk naik ke puncak itu ada banyak ya, nggak cuma dari satu titik. Oh istirahat tuh naik sepeda. Capek juga asli naik sepeda tuh kalau jalannya nanjaknya tinggi. Oke, ini salah satu rest area juga ya harusnya, warung-warung di sini. Kalau kalian mau istirahat. Oh, ada yang jual kembang Rinjani. Kayak gimana itu kembang Rinjani? Oke, jalannya mulai tidak sebagus tadi. Oh, setelah saya cek lagi teman-teman, ternyata kita tuh lagi di hutan pusuk. Makanya pepohonannya kanan kiri kita lebat banget ini. Oh, pertama kalinya banget nih kesini nih. Monyetnya banyak juga. Kalau malam ngeri ya lewat sini ya. Apalagi kalau yang kita bukan orang sini, nggak tahu jalan juga ya kan. Bukan nggak tahu jalan sih, sebenarnya ini kelihatannya tinggal lurus aja.
Cuman kita nggak tahu arahnya kemana gitu ya kan. Bensin tinggal 2 pula. Oke, bismillah cukup ya harusnya ya. Kita jangan jangan terlalu narik-narik gas lah, kan mumpung turunan juga nih. Soalnya saya nggak tahu sepanjang apa ini daerah hutannya ya. Harusnya sih sejauh-jauhnya 50 km lah. Hah, asli kaget. Real. Jantung aman, jantung. Syok, sumpah syok. Jujur. Baru mau off cam, tiba-tiba tertimpa ranting pohon. Oh iya, BTW kalau kalian udah masuk kawasan ini nggak ada sinyal ya teman-teman ya. Sinyalnya H. Itu tapi nggak tahu ya provider lain. Saya pakai Telkomsel, di sini nggak dapet nih. Mau cek jarak nggak bisa. Tapi untungnya Maps-nya udah ke loading ya, masih ada cache-nya. Jadi kita masih bisa lihat seberapa jauh lah bisa ditakar gitu. Oh, gila licin itu. Jalannya sempit nih, mirip di Pananjakan, Bromo. Oke, ini kayaknya gerbang masuk kawasan Sembalun ya. Kita ambil lurus. Wow, Mataram bisa juga nih dari sini ya. Cuman muter lewat perairan nanti. Kita tujuannya Mandalika. Cuman kalau masih cerah kayak gini, saya mau mampir ke daerah Pantai Kura-Kura atau Pantai Ekas. Ya bismillah, tetap cerah ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 10.15 WITA. Kita mau melanjutkan perjalanan dulu, oke? Kita udah selesai lewatin kawasan hutan, udah masuk pemukiman, alhamdulillah aman. Oke, bismillah lanjut lagi. Oke teman-teman, kita lagi di wilayah Selong. Hari ini panasnya pol-polan ya. Ini saya habis pakai manset sama ganti sarung tangan yang full supaya nggak gosong nih jari-jari. Walaupun udah gosong, cuman ya setidaknya nggak kebakar lah. Kita lagi di Indomaret ya. Tadi saya habis beli minuman buat nyegerin tenggorokan. Sekarang kita mau lanjut lagi ke Pantai Kura-Kura, jaraknya masih sekitar 70 km teman-teman. Oke, untuk bensin masih ada 2 bar. Kita hari ini udah berkendara 108 km. 10 km di depan ada SPBU Pertamina kalau menurut Google Maps ya. Semoga masih ada. Oke, bismillah kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman, memutari Pulau Lombok. Panas tol. Walaupun panas gini tapi langitnya cerah banget ya, bersih banget, hampir gak ada awan sama sekali. Cuman kemungkinan nanti sore hujan jam 4. Jadi kayak ya kita puas-puasin lah terang cerah-cerahan ini ya. Oke, akhirnya kita sampai juga di SPBU Pertamina Pringgabaya. Wow, panjangnya antrian. Kita turbo aja lah, gokil lamanya. Oh ini bisa nih Pertamax. Ngapain saya ngantri di Pertalite? Oke, kita isi bensin dulu guys. Kasih ya. Oke, 62.000 teman-teman Pertamax. Dapat 5 liter. Berarti tadi di tangki masih sisa 2 ya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke Pantai Kura-Kura, masih 56 km. Sekarang udah jam 11 WITA ya. Kemungkinan kalau menurut Google Maps sih jarak tempuhnya 1 jam lebih ya, 1,5 jam lah. Cuman mari kita lihat nanti. Oke, bensin udah full teman-teman. Kita lanjut gaskan lagi. Panas pol ya. Sekarang jam 12:30 siang. Langitnya sebersih lautan. Dulu saya pernah ke sini 1 kali, ke arah Pantai Pink ya dulu, 2-3 tahun yang lalu.
Jadi saya nggak bakal ke Pantai Pink lagi karena saya udah pernah pertama, terus kedua tidak sepink itu. Tapi emang dia tuh kayak ada butiran-butiran sisaan koral gitu kali ya, sisaan karang yang warna pink gitu, di pasirnya banyak. Makanya mungkin disebut Pantai Pink karena dari kejauhan emang warnanya agak pink-pinkan teman-teman. Nah, kalau sekarang saya menuju Pantai Kura-Kura yang emang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Jadi saya mau sekalian lihat juga seperti apa di sana teman-teman. Ya kurang lebih kayak gini lah suasana di Jerowaru mengarah Pantai Pink atau Pantai Kura-Kura. Pantai Ekas juga kayaknya kalau sempat, aduh, kalau sempat saya mampir juga buat ngedrone sambil lihat-lihat ya. Di sini kayak apa ya bahasanya ya, kayak gersang tapi nggak gersang gitu loh. Kerasa gersang tapi karena panasnya ya kan. Tapi sebenarnya pohon-pohon tanaman tuh pada tumbuh, jadi dibilang gersang juga enggak gitu. Dan posisinya ini tuh kayak di selatan Pulau Lombok lah, bagian selatannya. Dan Pantai Kura-Kura tuh ngarahnya langsung ke samudra berarti ya, karena dia benar-benar di selatan. Pantainya no kelihatan ya. Biru banget. Kita masih menuju ke sana teman-teman. Nanti mungkin enaknya setelah dari sini kan saya ngarah ke Mandalika ya, ke Kuta. Mungkin kita check-in dulu ke penginapan buat naruh-naruh barang, baru kita explore lagi. Supaya nggak kebanyakan bawa barang nih. Jadi cuman bawa selempang aja tuh. Nah, ini kalau kesini tidak disarankan malam hari teman-teman atau sore hari baru berangkat, soalnya gelap banget. Sebenarnya kalau kalian nggak takut mah nggak masalah ya, nggak takut manusia dan nggak takut makhluk halus. Kalau saya sih lebih takut sama manusia aja sebenarnya. Jadi bagusnya, bukan bagusnya ya, rule of thumb-nya gitu, pergilah ke tempat yang asing gitu pagi atau siang, sorenya pulang. Mantap. Ini kanan kiri kita kebun jagung ya, tapi kayaknya udah dipanen. Oh, jarak pantai masih 9 km lagi harusnya. Itu bagus banget ya bukitnya ya, kayak pohonnya kayak diatur gitu supaya lurus. Oke, ini Pantai Ekas ke kanan, tapi karena kita pengen ke Pantai Kura-Kura, wow, kita ambil kiri dulu. Nanti mungkin baliknya mampir sebentar ke Pantai Ekas, teman-teman. Oke, jalannya beberapa puluh meter mungkin. Ini agak jelek. Yes. Berarti pantainya masih sekitar berapa nih? 6 lah, 6 sampai 7 km di depan. Oh, kebun jagungnya udah pada itu ya, udah pada panen. Coklat semua. Pink Cafe. Waduh, rusak lagi guys. Oke, kayaknya baru kali ini nih selama touring lewat jalan yang lumayan rusak. Oke. Berlumpur. Kita tunggu mobilnya lewat dahulu. Sayang ini ban sama bagian bawah motor kalau kena lumpur ya, kotor. Soalnya dia pasti berkerak nih kalau kena bagian bawah. Waduh, guys. Jalannya jatuh kah? Oke, bismillah. Semoga tidak dalam.
Bisa begitu ya. Oke, semoga di depan jalannya baik-baik saja. Oh, ada eceran juga teman-teman. Untungnya saya udah isi full tadi di daerah mana ya? Saya lupa. Ekas Breaks. Kayaknya Pantai Ekas ini yang paling terkenal ya di sekitaran sini ya. Kalau Pink Beach kan agak ke kiri tuh, agak ke timur. Kalau baratnya mungkin Ekas. Ladang jagung ya sepanjang mata memandang teman-teman. Berarti di sini banyak petani jagung ya. Oke, kita udah bisa melihat pantainya di sana. Jalannya sih menurut saya untuk ke pantai paling ujung gitu ya. Termasuk bagus ini teman-teman. Soalnya pasti masih banyak jalan ke pantai-pantai, khususnya di Pulau Lombok ya, yang masih belum aspal mulus kayak gini gitu. Tapi hitungannya rame sih nih teman-teman untuk wilayah ujung gitu ya. Ada penginapan kayaknya, homestay itu, Amanda Ekas. Oke, saya habis cek maps sebentar tadi, memastikan kita di arah yang benar. Masih jaraknya sekitar 3 km teman-teman ke arah selatan. Perasaan tadi di Jerowaru waktu saya makan di Alfamart itu lumayan banyak orang yang menuju ke arah selatan juga. Cuman kayaknya mereka kebanyakan ke Pantai Pink ya. Soalnya kan lagi ada spot viral tuh di sana. Spot viral yang kayak Seza itu teman-teman. Jadi foto di tebing, karang tebing gitu ya. View-nya laut. Jadi mungkin rata-rata pada kesana ya. Soalnya bajunya pada rapi-rapi. Kita ke pantai Kura-Kura. Lihat airnya teman-teman, kelihatan nggak sih di kamera? Enggak ya harusnya ya. Mata saya kan lebih tinggi nih daripada posisi kamera. Kami ahli yang sah atas tanah sengketa. Wah, ada kasus kayaknya di sini nih, perebutan lahan kayaknya ya. Ya semoga warga yang benar-benar mendapatkan haknya ya. Wah, apa ini? Rawa kah? Kebanjiran kah? Ini rumahnya bisa tenggelam ini kalau hujan. Wow. Ini sawah atau itu ada rumah, ada gubuk juga tuh. Itu kanan guys. Ini tenggelam apa memang gini ya? Menarik. Nah tuh tebingnya teman-teman. Cara ke sana gimana ya? Saya pernah lihat orang fotoan dari sana. Apa jalan kaki dia naik ya? Cuman kita coba ke pantainya dulu di depan sana. Apa lahan gini awalnya ya? Terus kerendam air karena hujan deras. Berapa? 10.000. 10.000. Kesana bisa nggak sih? Bisa. Lewat mana? Sini sudah. Oh, lu sini. Ya. Ada Mo- tempat parkiran. Motor naik situ. Nggak bisa naik. Oh, nggak bisa jalan ya? Jalan. 10 ya. Oke, kasih ya. Oke, pantai Kura-Kura 10.000. Gokil panasnya. Oh, itu dia teman-teman. Iya ya, mirip kura-kura ya batunya ya. Coba kita parkir dekat sini ya. Sekalian duduk-duduk di saung. Oh, ada penjual juga tuh kalau mau jajan-jajan ya kan. Mantap. Oh iya, mirip kura-kura guys. Oh, bagus banget pantainya. Asli.
ada burung juga nih. Oke, kita parkir dulu. Oke teman-teman, kita baru aja bersantai ya di Pantai Kura-Kura. Udah hampir 1 jam kita di sini. Sekarang kita mau lanjut lagi. Udah mau jam berapa nih? Mau jam 2 ya, setengah 2 lewat. Sekarang kita mau lanjut bentar ke Pantai Ekas, nggak jauh sih. Mungkin sekitar 4 kilo kali ya tadi ya. Nah, di sana ya, Pantai Kura-Kura. Bentuk kura-kuranya di sana. Di sana juga ada tebing teman-teman. Kayak yang bisa kalian lihat, sebenarnya bisa naik ke sana ya. Cuman motor nggak bisa, harus jalan kaki. Jadinya saya nggak ke sana. Kurang lebih kayak gini pantainya. Panasnya pol. Langitnya juga bersih banget ya kan. Tapi banyak banget anjing liar di sini teman-teman. Jadi perhatiin aja kalau kalian bawa makanan ke sini. Dan warung juga banyak sih. Sepanjang jalan ya, juga ada saung gratis, kalian boleh duduk-duduk. Parkiran motor juga ada kalau mau yang adem. Dan ya, kalian bisa lihat air lautnya jernih banget, kacau. Cuman sayang nih, sampahnya kenapa nggak dibawa lagi gitu ya. Kayak bayangin nih kalian mau foto, tapi di pasir sebersih nih ada sampah, kan kurang jadinya ya. Tapi lautnya bagus banget sih jujur. Perjalanan berapa jam ya? Dari Tanjung tuh kalau lewat Sembalun tadi kita berangkat jam 7. Setengah 8 lah ya, hampir jam 8. Nyampe sini jam 1 tadi. Hampir 5 jam ya. Ya katakanlah 6 jam lah. Kalau berhenti-berhenti. Tadi saya jarang berhenti soalnya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke Pantai Ekas. Baru dari situ kita langsung ke homestay buat check-in, baru nantinya kita explore sekitar Kuta Mandalika. Oke, kita mau jalan dulu. Mantap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut gas lagi guys. Oke, kita pelan-pelan saja karena membawa kamera di belakang. Oke, bismillah. Jalannya kayak gini teman-teman, lurus pol ya. Di kanan kita nih ada perbukitan, tadi jalannya masuknya dari sana. Dan ini kayaknya lahan perkebunan dulunya nih pada mati tuh. Dan somehow dia kerendam air. Soalnya harusnya ini bukan rawa ya. Apa emang rawa? Saya kurang tahu nih. Soalnya kayaknya emang rawa deh. Soalnya jalanannya dibangun lebih tinggi nih. Ada pembatasnya juga ya kan. Oke, ini kita ambil kiri. Kalau ambil kanan tuh kayak pantai lainnya deh. Saya kurang tahu ya. Oke. Tentram banget ya rumah di sini ya. Cuman panasnya itu loh. Gokil juga.
Saya nggak tahu nih di sini sering hujan apa enggak. Ada masjid juga di kiri. Nama daerahnya apa ya? Nanti coba saya cek deh di Google Maps ya. Si Pantai Kura-Kura ini namanya masuknya mana gitu. Oke, ini kita lanjut dulu menuju Pantai Ekas. Oke, kita udah masuk kawasan Pantai Ekas, teman-teman. 4 kilo dari Pantai Kura-Kura. Mari kita lihat seperti apa pantai di sini ya. Harusnya sih sama bagusnya, soalnya kan dia masih satu area sama Pantai Kura-Kura tadi tuh. Jadi harusnya airnya, pasirnya masih mirip-mirip lah. Kayaknya nggak lama juga kita di sini teman-teman, soalnya udah mau jam 2. Biar kita bisa istirahat bentar ya, ngadem. Nah, ini Ekas kemana guys? Ini nggak? Jadi kita cek dulu. Kayaknya sih lurus ya. Oke, Pantai Ekas kesini teman-teman, yang kanan. Ya, soalnya udah mau jam 2, biar kita bisa check-in, rebahan bentar, baru kalau cuacanya bagus kita bisa explore sampai sunset di Kuta Mandalika ya. Sekalian pengen foto di sirkuit juga nggak sih, ya kan? Udah nyampe sini. Ini apa nih? Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan. Seperti apa dia? Oh, bagus banget guys. Tuh, kantor pengelola, rumah genser, kios pemasaran ikan. Wah, proper banget ya kampung nelayan ini. Ada balai pelatihan juga. Ada papan tulis dan meja. Bengkel. Oh, tempat apa ini? Tempat pembuangan sampah. Gokil. Banyak banget rumah terapungnya guys. Gila, mantap. Ada yang berenang juga tuh ya. Di jembatan dermaganya enak kali. Nggak bayar nih masuk sini nih. Biasanya kalau kampung-kampung yang dinamain bayar ya. Tapi proper banget sih, Kampung Nelayan Merah Putih.
Ada truknya juga nih, logistik ikan. Oh, canggih, canggih, canggih. Oh, kios kuliner satu, kios. Ini kayak belum jadi ya? Wow, yuk kita ke sana. Ya asik. Wah, banyak banget sampah plastiknya. Oke teman-teman, kita baru aja dari Kampung Nelayan Merah Putih di daerah Ekas nih ya, dekat Pantai Ekas. Kita mau coba explore sebelah sini dulu. Soalnya saya belum nemu pantai Ekasnya di sebelah mana ya. Oh, apa ini pantainya ya? Coba kita lihat. Wah, ini mah balik lagi ke apa namanya, Kampung Nelayan tadi. Saya lewat sini tadi. Iya, ya. Kayaknya di situ udah habis ya. Apa tadi di persimpangan dia belok kiri ya si Pantai Ekas itu teman-teman. Cuman ya saya menemukan sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kampung Nelayan Merah Putih. Kelihatannya sih baru ya, dari catnya masih bagus banget. Menteri Kelautan dan Perikanan. Oh. Oke. Sambil coba kita lihat di sisi kanan situ ya. Yang ini ke Pantai Ekas. Oke. Pengen homestay lumayan banyak sih di sini. Lewat sini teman-teman, pantainya ternyata. Berarti view-nya itu ya, nelayan juga ya. Oh, view-nya sama. Macam ini rupanya, wah jalannya ambles. Oh, ini Pantai Ekas, guys. Oh, alah, iya. Terus ya, ini apa? Ini sih harusnya, ya bener Pantai Ekas. Pak, ini Pantai Ekas, Pak? Ya. Oh, ke sini? Enggak ini. Oh, ini. Oh, oke. Kalau nak parkir motor sini. Oh, parkir situ. Ya. Oh iya. Dan ini semua ada parkir. Oh, Ini parkir semua. oke, makasih Pak. Kalau mau berhenti di sini juga. Iya. Karena nggak bisa. Pasir. Sana kemana Pak? Sana jalan rusak. Oh, jalan rusak. Oke. Sampai sini jalan hitam. Sampainya sini aja ya? Karena kemarin pasir sini yang itu ya. Oh, oke. Oke, mari Pak. Ya. Oh, kayak gini Pantai Ekas, guys. Mana? Emang ada ombaknya ya? Ada kayak dia terkenal kayak tempat buat berselancarnya sih kelihatannya ya. Oke, kita nggak mampir dulu teman-teman, soalnya tadi kita udah lihat dari Kampung Nelayan. Drone saya juga baterainya udah habis tadi. Wah, anginnya ke arah pantai ya. Sementara drone udah lemah, baterainya udah 11%. Jaraknya masih 100 meteran tadi. Waduh, takut banget jatuh di laut. Jadi kayaknya kita penginapan dulu sekarang di Sunshine Homestay di dekat sirkuit Mandalika, teman-teman. Benar-benar di seberangnya. Cuma masuk gang dulu. Gangnya ini di seberangnya sirkuit. Saya pesen seharga 160.000 kalau nggak salah via Agoda ya.
satu malam. Jadi ini adalah malam terakhir saya di Lombok ya. Jadi besok kita akan muterin tempat terakhir di Lombok, yaitu ke arah Sekotong sampai ke pelabuhan Lembar. Baru kita nyebrang lagi ke Bali besok teman-teman. Besok tuh hari Selasa tanggal 31 Maret ya 2026. Baru nextnya kita explore Bali. Udah puas sih jujur saya di Lombok. Kemarin sudah jalan-jalan ke Mataram, ke Tanjung, ke Pantai Sire. Jadi tinggal besok aja nih sama ntar sore ya. Oke, sekarang saya mau lanjutkan perjalanan dulu teman-teman. Jaraknya kurang lebih, mungkin 70 km ya. 70 km menuju ke penginapan di daerah dekat sirkuit Mandalika. Oke, bismillah. Jam 2:12 siang sekarang teman-teman. Kosong banget jalannya teman-teman. Tapi ini reminder juga nih, kalau kalian pengen lewat ke daerah Awang, lewat ke daerah Awang, ke Kuta Mandalika, lewat daerah Awang kayak gini nih. View-nya bagus ya. Kelihatan nggak sih? Itu kayak pantai kura-kura tadi di sana tuh. Coba ya. Kelihatan ya. Ya kalian perhatiin jalannya teman-teman. Kadang ada yang mendelep terus naik lagi gitu, kayak jeblos sedikit. Tadi saya sempat mentok satu kali, gokil, ngeri banget. Mana nggak ada siapa-siapa kan di sini. Bengkel nggak ada, orang lewat nggak ada, orang bersantai pun nggak ada di sini. Jadi hati-hati aja teman-teman kalau lewat sini. Pelan-pelan lah, 60-70 biar ngeremnya tuh masih bisa, masih keburu gitu ya. Kecuali rem kalian pakem banget. Jalanan di bagian Lombok, ini masuknya Lombok Barat apa Lombok Tengah ya? Kurang lebih dari daerah Selong. Tadi jalannya juga mirip-mirip kayak gini teman-teman. Kosong banget. Kalau malam tidak disarankan ya. Bukan masalah hantu atau hal mistis, tapi takutnya trouble. Nah kayak gini nih yang saya maksud. Kalau kalian kekencengan tuh nggak sempat ngerem teman-teman. Bagus banget, gokil. Sayang ketutupan jagung. Kita udah mulai masuk pemukiman lagi teman-teman. Cuman saya kurang tahu ini daerah mana ya. Masih Awang atau bukan, atau malah kita belum nyampe Awang. Oke, hampir jam 3 kita akhirnya sampai di Mandalika teman-teman. Ini dia, kalau kalian lewat bypass dari mana ya? Dari sana ya harusnya ya. Kita puterin dulu satu kali. Itu kemana tuh? Oke, kita puterin dulu ya satu kali bundaran ikonik ini. Oke, welcome to Mandalika. Terus ke Pantai Kuta kayaknya deh, Pantai Kuta Mandalika. Nah, kita masih ke sirkuit, jadi ada ke sini. Panasnya. Keren ya.
Udah jam 3 sore padahal. Lebih cepat lewat Awang ya daripada kita harus ke arah Praia dulu. Kalau mau ke Mandalika dari daerah apa? Jerowaru ya tadi ya. Ya, intinya dari daerah Pantai Kura-Kura dan sekitarnya ya. Mana nih sirkuitnya? Masih lurus deh. Nah, tuh udah mulai banyak juga penginapan teman-teman. Ini dari dulu sih udah ada ya, dari saya kesini 2023. Jalannya kurang lebih masih sama bagusnya sih. Gokil, panas banget asli. Kita mainnya ntar sorean lagi dah. Kita ngadem dulu ya di kamar. Kalau di daerah sini saya udah pernah ke Pantai Kuta Mandalika, Bukit Merese, sama Pantai Tanjung An. Itu saya udah pernah teman-teman. Oh ini apa nih? Oh ini sirkuitnya tuh sana teman-teman. Kita foto dulu sebelum masuk penginapan ya, sebelum check-in di apa sebutannya sih? Ya di itulah. Bukan itu ya tempat fotonya ya. Oke, ini dia jalan masuk sirkuit Mandalika. Di kiri kita teman-teman. Oke, akhirnya kita sampai di sirkuit Mandalika. Goks. Ini tempat fotonya nggak sih? Oke, kita baru saja berfoto di depan sirkuit Mandalika di jam 3 sore, teman-teman. Lagi panas-panasnya. Sekarang kita mau menuju penginapan dulu. Baru nanti kita balik lagi ke Bukit apa sih namanya? Bukit Segar ya. Pertamina Mandalika International Circuit. Ini emang kedua kalinya sih saya kesini, cuman yang kedua ini spesial karena bersama motor saya sendiri, karena saya naik motor dari Tangsel teman-teman. Oh ini pintu masuknya juga nih, Red Gate. Boleh nggak sih masuk ke situ? Nggak boleh ya. Saya pengen satu spot lagi sebenarnya di bukit. Mana sih bukitnya? Di sana ya? Yang view sirkuitnya tuh kelihatan dari situ teman-teman. Cuman nanti kita sorean ya, jam 4 lah, sejam lagi atau jam 5. Oke. Di kiri harusnya penginapan kita. Di samping SPBU Pertamina. Nah, ini gangnya. Oh, pas banget ya. Jadi besok kalau kita mau OTW pagi-pagi, kita bisa isi bensin dulu ya. Langsung fullin. Cuman bensin baru ngurang 1 bar sih sejak saya isi full. Mana dia? Ini sih harusnya ya. Bukan. Apa ini? Namanya Sunshine. Oh, ini dia. Sunshine Homestay. Masuk sini. Parkir free. Oke, kita sudah sampai. Saya mau istirahat dulu teman-teman, mengadamkan diri. Baru kita explore lagi ya. Oke, thank you.